Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hewan invertebrata, khususnya jangkrik dan udang. Nah, sebenarnya invertebrata sendiri berasal dari kata in yang berarti tidak dan juga vertebra yang artinya sendi atau secara khusus adalah sendi tulang belakang dari vertebrata. Jadi, dapat diartikan bahwa invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang punggung atau kolom vertebral. Invertebrata adalah kelompok yang paling beragam dan memiliki sekitar 12 juta spesies hidup. Hampir semua hewan, kecuali hewan vertebrata, adalah hewan invertebrata. Dan mereka adalah hewan berdarah dingin dengan suhu tubuh yang tergantung pada suhu atmosfer. Kemudian, bagaimana ciri-ciri hewan invertebrata? Ciri utama yang memisahkan invertebrata dari organisme lain adalah tidak adanya tulang belakang dan tulang punggung. Sementara ciri-ciri lainnya, yang pertama, hewan invertebrata tidak memiliki tulang endoskeleton keras karena kurangnya sistem tulang yang kompleks. Beberapa invertebrata cenderung lambat dan berukuran kecil di dalam alam. Karena kurangnya tulang punggung dan sistem saraf kompleks, invertebrata tidak dapat menempati beberapa lingkungan, meskipun mereka ditemukan di lingkungan yang keras. Kedua, tubuh invertebrata dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Mereka tidak memiliki paru-paru untuk respirasi. Respirasinya melalui kulit. Beberapa kelompok invertebrata memiliki eksoskeleton keras dan kritin. Kebanyakan dari mereka memiliki jaringan dengan organisasi sel tertentu. Kebanyakan juga bereproduksi secara seksual oleh fusi gamet jantan dan betina. Beberapa invertebrata seperti spons yang menetap, tetapi sebagian besar organisme dari motil. Kebanyakan invertebrata diatur dengan organisasi tubuh simetris, mereka tidak dapat membuat makanannya sendiri. Dan yang ketiga, seperti yang saya katakan sebelumnya, invertebrata adalah organisme yang paling beragam hadir di bumi. Hampir 95% dari populasi hewan adalah invertebrata. Jumlah aktual invertebrata tidak diketahui, namun ada beberapa prediksi bahwa mungkin ada puluhan juta invertebrata yang sebagian besar diantaranya adalah serangga. Berdasarkan ordonya, invertebrata dibagi menjadi Asteriodea, Oviuroidea, Echinoidea, Holoturoidea, dan Crinodea. Kemudian berdasarkan filumnya, invertebrata dibagi menjadi filum protozoa. Protozoa merupakan hewan bersel satu yang hidup di dalam air. Protozoa memakan tumbuhan dan hewan. Protozoa berkembang biak secara reproduksi seksual atau vegetatif dengan cara membelah diri dan dengan cara seksual atau generatif konjugasi. Filum protozoa terbagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama Cicada, Rhizopoda, Sporozoa, dan Flagellato. Kemudian ada filum Porifera. Porifera merupakan hewan air dan hidup di laut. Bentuk tubuhnya seperti tumbuhan yang melekat pada suatu dasar laut. Jadi, porifera dapat berpindah tempat dengan bebas. Tubuh porifera seperti tabung yang memiliki banyak pori. Porifera dapat berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif. Porifera terdiri dari 3 kelas. Berikut beberapa di antaranya yaitu kelas Corcorea, kelas Hexactinellida, dan kelas Demospangia. Lalu ada filum Coelentrata. Coelentrata mempunyai 2 macam bentuk, yakni bentuk pasif yang menempel pada suatu dasar dan tidak berpindah. Coelentrata terdiri dari 3 kelas, kelas Anthozoa, kelas Hydrozoa, dan kelas Pipozoan. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, multiseluler dan radikal simetris. Memiliki bentuk seperti tabung, dikelilingi tentakel di sekitar mulut. Lapisan tubuh Coelentrata terdiri dari jaringan luar, jaringan dalam, serta sistem otot yang membujur dan menyilang. Memiliki cnidoplast, yaitu sel eksoderm yang berisi racun yang berduri, disebut dengan nematosid. Hidup di air tawar, air laut dengan berkoloni. Memiliki sel penyengat, merupakan hewan karnivora, tidak memiliki organ atau sistem organ, tidak memiliki otak namun hanya impuls saraf yang berjalan melalui tubuh mereka dan dapat mendeteksi sinyal di lingkungannya. Lalu ada filum
Platyhelminthes. Hewan ini mempunyai tubuh simetris bilateral. Platyhelminthes terbagi dalam 3 kelas, yaitu kelas Turbellaria, kelas Dermatoda, dan kelas Castroda. Ciri-ciri umumnya antara lain sebagai berikut, yaitu kelas bintang laut, kelas landak laut, kelas lilin laut, dan kelas teripong. Dengan ciri-ciri sebagai berikut: memiliki 3 lapisan embrional atau tripoblastik, simetri tubuh bilateral pada fase larva dan radial pada fase dewasa, terdapat pembagian tubuh anterior dan posterior, euskolomata atau selomata, tidak memiliki segmen tubuh, sistem pencernaan sempurna dengan beberapa jenis yang tidak memiliki anus, tidak memiliki peredaran darah, sistem pernafasan berupa insang kecil atau papulae, dan ada juga yang menggunakan kaki ambulakral atau teripang laut. Tidak memiliki sistem ekskresi. Sistem saraf dibentuk oleh saraf cincin, saraf radial, dan saraf jala. Reproduksi secara aksesual dan seksual. Pada umumnya memiliki kelamin yang terpisah, namun beberapa jenis bersifat hermafrodit. Penyokong tubuh berupa kerangka dalam, berupa pelat, dan berada di bawah kulit. Berikutnya ada filum Arthropoda. Arthropoda atau organisme berbuku-buku. Filum Arthropoda memiliki spesies yang paling besar, yaitu 75% dari seluruh hewan yang ada di seluruh dunia. Arthropoda termasuk tripoblastik selomata. Tubuh dan kakinya berruas-ruas dan simetris bilateral. Rangka luar mengandung zat kimia. Arthropoda mempunyai peredaran darah, tetapi darahnya tidak berwarna. Pertumbuhannya lama, mengalami metamorfosis. Filum Arthropoda terdiri atas kelas serangga atau insekta, kelas laba-laba atau Arachoideae, kelas udang-udangan Eutacea, dan kelas lipan Minapoda. Nah, di sini saya sudah memiliki jangkrik dan udangnya. Pertama-tama, saya akan mengamati kedua hewan tersebut. Untuk lebih mudah dalam pengamatannya, saya akan pindahkan kedua hewan tersebut ke tempat yang lebih mudah dilihat. Setelah memindahkan kedua hewan tersebut ke tempat yang mudah dilihat, saya akan menggambar bagian-bagian tubuh dan juga memberi keterangan pada bagian-bagian tubuhnya. Berikut adalah gambar bagian-bagian tubuh jangkrik dan udang. Berdasarkan apa yang telah saya amati, tubuh jangkrik terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Bagian kepala memiliki sepasang antena mata tunggal yang tersusun dalam satu segitiga tumpul, 1 mulut, dan 2 pasang kumis. Dada merupakan tempat melekatnya 6 tungkai dan 4 sayap. Kemudian jangkrik keliring sendiri cirinya memiliki warna tubuh dan sayap coklat muda polos. Kulit tubuh sedikit kasar dan kering. Pada bagian kepala terdapat garis warna kuning membentuk huruf V dan lebih suka bersembunyi. Sementara dari pengamatan yang saya lakukan terhadap udang, diketahui bahwa bagian tubuh udang terbagi menjadi 2, yaitu cephalothoraks dan perut. Pada bagian kepala udang terdapat 2 pasang antena, sepasang mandibula, terdapat sepasang rahang, juga sepasang maxilliped. Kemudian alat gerak udang berupa kaki berenang dan kaki berjalan yang terdiri dari masing-masing 5 pasang. Berikutnya, jangkrik dan udang dapat juga dikelompokkan sebagai berikut ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada ketidaksesuaian atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.